Haleluya, mari kita sama-sama berdoa. Oh, haleluya, haleluya. Oh, rabakashik harabaya de. Oh, rabakashik harabaya de. Haleluya, ya Bapa di surga, dalam nama Yesus. Kami jemaat-Mu berkumpul di rumah masing-masing saat ini untuk memulai ibadah dalam YouTube kami pada hari ini, Tuhan. Kami mohon supaya Engkau memberikan penyertaan pada jalannya ibadah mulai dari awal hingga akhir, Tuhan. Biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan di dalam jalannya ibadah kami. Serta biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin kami untuk beribadah sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami hari ini. Haleluya, terima kasih ya Bapa. Oh, haleluya, terima kasih Tuhan. Oh, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita buka Alkitab kita di 2 Korintus bab 13. Mari kita sama-sama membaca. Ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu, baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi suatu perkara sah, kepada mereka yang di masa yang lampau berbuat dosa, dan kepada semua orang lain telah kukatakan terlebih dahulu, dan aku mengatakannya sekali lagi, sekarang pada waktu aku berjauhan dengan kamu, tepat seperti pada waktu kedatanganku kedua kalinya, bahwa aku tidak akan menyayangkan mereka pada waktu aku datang lagi, kerana kamu ingin suatu bukti bahwa Kristus berkata-kata dengan perantaraan aku, dan ia tidak lemah terhadap kamu, melainkan berkuasa di tengah-tengah kamu. Kerana sekalipun ia telah tidak disalibkan oleh kerana kelemahan, namun ia hidup kerana kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu kerana kuasa Allah. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Tetapi aku harap bahwa kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji. Kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat, bukan supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu ini boleh berbuat apa yang baik. Sekalipun kami sendiri ternampak tidak tahan uji, kerana kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Apa yang kami perbuat ialah untuk kebenaran, sebab kami bersuka cita apabila kami lemah dan kamu kuat, dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Itulah sebabnya sekali ini aku menulis kepada kamu ketika aku berjauhan dengan kamu, supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, berusahakanlah dirimu supaya sempurna. Terima segala nasihatku sehati, sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Beri salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah firman. Syukur pada Tuhan. Amin. Tepuk tangan yang mana buat Allah kita, come on.
Jesus, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya ya Tuhan, terima kasih. Oh, haleluya. Dan dalam firman berkata 1 Yohanes pasal 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Amin. Haleluya. Oh, mari kita persembahkan dalam kita untuk Tuhan kita. Ya Bapa, terima kasih Tuhan. Ya.
you, Lord Jesus. Hallelujah. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sangat dalam dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita bersaudara. God bless you all. Sa tanan ang akong testimony karon bahin sa akong kinabuhi gikan sa akong bana padulong sa akong anak ang akong kasakit nga gibati sa tanan, pero nagpasalamat ko sa Ginoo kay wa ko niya gipasagdan ug naa siya kanunay sa akong kiliran ug nagkahinay-hinay tubag ang akong mga problema. Maskin pagtuod nga COVID karon naara gihapoy manawag sa ako o trabahong ginagmay. Nagpasalamat kay kog dako sa Ginoo kay wala jud ko niya gipasagdan o maayo ang akong pamilya, ang akong mga apo, ang akong anak. Maayo ra miglawas maski ingani ginagmay nga kita naara gyud mi para sa pangadlaw-adlaw namong gasto. Salamat pud kaayo sa mga tawo nga gigamit sa Ginoo ug naay motabang kanako nga wala ko nila balibaran o mangayo ko tabang sa ilaha. Pasalamat kay kog dako sa Ginoo kay wa gyud sila napulan og pagtabang kanako maski ginagmay. Mao na nga wala joy makalabaw sa Ginoo sa iyahang kaayo sa atoa maskin pag kita makasasala ta diri sa kalibutan. Magbag-o na ta karon kay tungod aning panahon kinahanglan mag-ampo ta tungod sa sakit karon nga wala ta kahibalo kinsay natakdan o wala sa mga tawo. Magpasalamat dito sa Ginoo kay sa kadugay nga na pila ka bulan ang lockdown gitagaan jud ta niya og proteksyon. Wala ta niya gipasagdan kay hangtod karon maayo jud ang atong lawas. Wa jud tay gibati sa ato ang lawas maskin pa magtumpok-tumpok ta magdayeg kaniya naa jud siya kanunay wa jud ta niya gipasagdan. Dako sa Ginoo kay gipanalipdan jud ug giprotektahan jud ning kampong burong ilabi na sa mga bata nga nagsigi og latagaw, pero kaluoy sa Ginoo maayo ra gyud lawas ang mga bata diri tungod sa proteksyon o gabay sa Ginoo. Por iso magpasalamat jud ta magamay magmadako pasalamatan jud nato ang Ginoo sa tanan-tanan nga iyahang kaayo sa atoa. Dili gyud ta kinahanglan ampo gyud ta kinahanglan o pasalamat kanunay. Praise be to God. Selamat pagi, brothers sisters di River of Life Fellowship. Saya puji Tuhan kerana diberi peluang untuk berkongsi firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Haleluya.
Terima kasih Bapa. Haleluya. Kasih setiamu yang berlimpah di hidup kita. Terima kasih kerana Bapa mengasihi kita. Terima kasih Yesus ampuni kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa firman-Mu yang berkuasa dan hidup. Kita membuka hati, mendengar dan menerima firman-Mu. Roh Kudus membimbing kita semua. Membuka telinga rohani kita untuk mendengar dan memahami firman-Mu. Kita berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Okey, ada Bible. Mari kita bersama baca di buku Kolose atau Colossians pasal 3 ayat 1 sampai 3. Okey, mari kita baca. Kerana itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Fikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Di ayat 3 kita baca, hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus. Ini bermakna bila kita sudah kenalkan Yesus, kita terima Yesus dalam hati kita, Yesus tinggal di dalam kita, kita pun tinggal di dalam Yesus. Dan lagi kita baca di ayat 1, kita dibangkitkan bersama dengan Kristus. So inilah hidup yang baru di dalam Kristus. Tapi Rasul Paulus lagi lanjutkan lagi apa yang kita harus buat sebagai seorang Kristian, seorang yang sudah terima hidup yang baru. Mari kita lihat di ayat 1. Carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Dan ayat kedua, fikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Apa maksud dia? Yang Rasul Paulus memberitahu kita, carilah perkara yang di atas. Apalah perkara yang di atas? Okay, saya mau baca dalam bahasa Inggeris. Set your hearts on things above. Apa dia perkara yang di atas? Di sini kita baca, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada. Kita mau cari Yesus. Kita mau merapatkan lagi hubungan kita dengan Yesus. Jadi apa perkara yang di atas? Boleh katakan perkara rohani seperti kekudusan, kebenaran, penyembahan. Ini semua perkara yang atas yang kita sudah kenal Yesus. Mau memberi masa kita, fokus kita. Ini sudah jadi satu priority yang untuk hidup kita seorang Kristian yang baru ke atau lama sudah. Kita harus mementingkan, mengutamakan perkara yang di atas. Okey lagi, di English ini ayat kedua, set your minds on things above. Ayat 1, set your hearts, and ayat kedua, set your mind, heart and mind. That means kita memberi segenap hati kita, segenap jiwa kita untuk menyembah, mencari Tuhan, mengenalkan dia lagi rapat di dalam hidup kita ini. Kerana spiritual matters yang kekal, tapi hidup kita di sini, harta benda pun kita tak boleh ambil ke syurga. Lagi hidup sini sementara sahaja. Lagi kita sudah di sini, dunia ini, sudah banyak masa kita tersia-sia sahaja sudah. Banyak masa di perkara-perkara politika, apa buah-buah, semua masa, semua tersia saja. So sekarang kita sudah kenal Yesus, kita mau realign, kita mau berfokuskan dengan perkara yang di atas. Itu perkara rohani, itu sangat penting di hidup kita. Puji Tuhan. Saya mau fungsikan satu perkara yang penting untuk membangkitkan hidup rohani kita, yaitu kepentingan firman Tuhan. Mari kita baca di 1 Petrus pasal 2 ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh
keselamatan. Memang sangat penting kita berhaus kepada firman Tuhan. Tapi saya mau kongsikan untuk bertumbuh dalam hidup rohani kita dan mau menjaga iman kita, kita mau berhati-hati apa yang kita terima dalam hati kita dan apa yang kita terima dalam fikiran kita, iaitu apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita bercakap-cakap satu sama lain. Baru saya baca di news, ada satu survey Malaysia, orang Malaysia yang nombor 1 selalu menonton YouTube berbanding dengan lain negara nombor 1 menonton YouTube. Apa dia menonton di YouTube? Streaming music, hobi kah, movies dan lain-lain lagi. Tajuk dia Malaysia nombor 1. Dan lagi dia itu survey, dia buat survey, lebih kurang 6 jam kita pakai dalam social media, macam Facebook, WhatsApp, Instagram. Semua ni perkara semua ni alat-alat kita pakai, dan ini memang mempengaruhi hidup kita, hidup rohani kita pun, iman kita. Okay, mari kita baca itu Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ini Bible verse mengingat kita di dunia ni, kita kerja, pergi office, kita lihat news, banyak perkara boleh influence kita, tapi kita mau berjaga. Kadang-kadang kebijaksanaan duniawi kita tidak berhati-hati boleh mempengaruhi kita dan melemahkan iman kita. Kadang-kadang saya menonton YouTube, mendengar preaching dari pastor dari Amerika. Ada pastor yang mengajarkan satu doktrin itu hyper grace. Maksud hyper grace, kita boleh berdosa saja, Tuhan memang boleh ampunkan. So itu ajar hyper grace, sudah salah diajarkan sudah. Dan lagi saya pun baca di YouTube, ada satu church di US, Amerika Syarikat, satu grup kumpulan dia keluar, dia memulakan satu church, dan dia ajar di buku Matius pasal 4 ayat 4, Yesus yang jawab. Saya baca English. It is written, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. So sebagai seorang Kristian, kita mesti pentingkan firman Tuhan. Kita tak boleh hidup jika tidak makan. Betul? So sama sahaja. Jika kita tidak membaca firman Tuhan, hidup rohani kita pun jadi lemah, dan tak lama pun masuk balik ke hidup seorang macam di duniawi sudah. Okey, saya mau lagi baca satu ayat lagi di Colossians chapter pasal 3 ayat 16. Okey, sudah dapat. Hendaklah perkataan Kristus dalam diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar
dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Okay, bahasa English. Let the word of Christ dwell in you richly. Sini kita di exhorted, di encourage you. Let the word of God dwell in you richly. So kita harus hari-hari membaca firman Tuhan, firman Tuhan menguasai kita, penuhi di dalam hati kita. Okey, saya mau kongsikan poin nombor 2 dalam kepentingan firman Tuhan. Mari kita baca di Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahawa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, hairanlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Okay, the English, saya baca, when they saw the courage of Peter and John and realized that they were unschooled, ordinary men, they were astonished and they took note that this man had been with Jesus. Okay, kita baca tadi yang Peter, Petrus dan Yohanes, orang yang biasa saja dan tidak terpelajar. Tapi bila kita baca Perjanjian Baru, kita lihat tahu Petrus dia tulis 2 buku dalam Perjanjian Baru dan Rasul Yohanes tulis 5 buku. Tapi bila kita baca di Kisah Para Rasul, mereka yang tidak terpelajar, mereka nelayan saja. Apa sebab dia boleh jadi seorang yang boleh berkhotbah, yang lagi boleh menulis firman Tuhan. Dan tadi kita baca bila imam-imam dia pun hairan keberanian Petrus dan Yohanes boleh berkhotbah, dan dia jadi kesimpulan, oh mereka bersama Yesus. Betul, mereka dua bersama Yesus. Apa yang impact dalam hidup mereka bersama Yesus? Ya, mereka nampak bagaimana Yesus berkhotbah, selalu memetik dari lain-lain buku di Perjanjian Lama, seperti di Kejadian, buku Daniel, buku Isaiah. Yesus selalu refer dalam sharing dia di buku-buku Perjanjian Lama. So Petrus lihat sangat penting firman Tuhan. Itu sebab mereka belajar dan firman Tuhan firman Tuhan di dalam hidup mereka. Apa alasannya? Kita boleh beri lagi. Banyak kali kita dengar alasan dari Kristian, tak faham baca Bible, tak ada masa, kerana tak ada ini Bible untuk Kristian mau jadi full time. Banyak alasan. Tapi bila kita sudah baca firman ini, ayat 13, Peter dan Yohanes menelayan saja, tapi faham firman Tuhan. Sangat penting hati kita mau kepada firman Tuhan. Dan firman Tuhan sangat penting di dalam hidup kita. Kita baca di buku Kisah Para Rasul pasal 17 dan ayat 11. Apakah kita approach attitude towards the word of God? Mari kita baca di pasal 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya
daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, kerana mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar dan demikian. Jadi orang di kota ini Berea, bila Paulus sampai sana berkhotbah, memang mereka sudah dengar Paulus terkenal sudah, dan tapi walaupun orang terkenal atau di church ada charismatic apa dia ajar sangat penting. So di orang Yahudi di Berea, bila sudah dengar apa yang Rasul Paulus ajarkan, kita baca di sini, mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki. Setiap hari, memang dia dengan bahasa Inggeris, dia receive the message with eagerness and joy because it's the word of God. But is it correctly shared by Paul? So mereka menyelidiki. So di sini di English, and examine the scriptures every day to see if what Paul said was true. So we need to, when we preach, when we go to church and listen to someone sharing, we need to go back and read through and ask God to give understanding whether what the person shared, is it the word of God? So we need to let the word of God be the final authority. Itu word of final authority, EMI lah, masa muktamad, final authority. Okay, saya mau cerita sedikit tentang pekerjaan Gideon. Gideon bermula di US di tahun 1908. Mereka ialah distribute Bible, simpan Bible di hotel, di college. So semua orang boleh ada peluang untuk dapatkan membaca firman Tuhan. Kerana mereka tahu mereka sangat penting, boleh berubah hidup mereka. So sampai 2015, mereka sudah distribute 2 bilion Bible sudah, dan di dalam 95 bahasa di 200 negara. So kita tak ada alasan macam tak ada bahasa yang betul untuk saya, atau tak boleh dapat Bible. Sekarang senang saja kita boleh dapat Bible di handphone, di Semenanjung. Kita boleh pergi kedai bila-bila beli Bible saja. Dulu semua Bible sebelum ada printing press, semua Bible ditulis dengan handwriting saja. So banyak orang Kristian tak boleh dapat Bible untuk baca dan bertumbuh. Sekarang kita boleh dapat Bible di handphone. Saya sendiri personal saja, share saja. Saya sendiri ada download sudah 10 Bible version sudah untuk saya kadang-kadang mau compare, membandingkan lain-lain version. So ini semua free saja download. Tak ada alasan untuk kita tidak dapat Bible. Tak ada alasan kita tak faham. Orang bila kita baca tadi di ayat 13, Petrus dan Yohanes nelayan pun boleh faham firman Tuhan. Puji Tuhan. Yang terakhir saya mau kongsikan ialah firman Allah ialah senjata roh. Mari kita baca di Efesus pasal 6 ayat 13. Dan terimalah ketepung keselamatan dan pedang roh, iaitu firman Allah. Itu di bahasa Inggeris, take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. The word of God is the sword of the Spirit. Okay, kita baca, saya baca di sini bahasa Inggeris di ayat 11. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. For our struggle is not against flesh and blood,
but against the rulers, against the authorities, and against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realm. Therefore, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground. And after you have done everything, you stand. Perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, Paulus memberitahu kita, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. So, satu senjata yang ada ialah firman Tuhan. Ialah dia di sini tadi kita baca ialah roh Allah. Firman Allah ialah pedang roh. Pedang roh. Okey. Kita baca di Kisah Para Rasul bila di pasal 2 bila Rasul Petrus dia berkhotbah, 3,000 orang menerima Yesus. Mari kita baca di ayat pasal 2. Sebelum itu saya mau baca di sini. Bila Petrus berkhotbah, dia pun petikkan dari buku Joel, buku Mazmur. Satu lagi contoh ialah Stephen. Kita baca di Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54. Firman Tuhan pedang roh di tangan Stephen pun. Mari kita baca. When they heard this, they were furious and gnashed their teeth at him. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakkan gigi. Itu sangat firman yang Stephen sampaikan menjadi mereka sangat bermarah sudah, dan ini kita baca di sini sangat tertusuk hati mereka. Biasa hat sampai mereka tak respon mereka. Kita boleh respon bila dengar firman Tuhan, respon dengan hati yang bertaubat atau hati yang bermarah. Dan di sini kita baca mereka tak mau terima kebenaran dan mereka membunuhkan Stephen. Dia yang first martyr di church. So sangat penting kita mau tanya kita semua Kristian, firman Tuhan adalah pedang roh kan? Bagaimana kita boleh firman Tuhan jadi pedang roh di hidup kita? Saya mau kasih lagi satu contoh di buku di Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 13. Okey, saya baca ni. Okey. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan bersuruh katanya, aku menjumpai kamu demi nama Yesus yang diberikan oleh Paulus. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu? Dan orang yang dirasukan roh jahat itu menepa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Firman Tuhan bukan satu buku yang pakai macam formula. Macam kita ada dengar lain Kristian berdoa dalam nama Yesus Kristus, roh jahat pun diusirkan keluar dari hidup mereka.
tapi kita tidak ambil serius dengan firman Tuhan, kita mau cuba saja mau pakai ini nama. Saya mau kasih tahu Tuhan tak boleh dimain-mainkan. Nama dia tak boleh dimain-mainkan. So yang kita baca tadi di firman ini, mereka yang main-mainkan saja, yang try, yang pakai nama Yesus, tapi syaitan tahu, iblis tahu siapa yang betul anak Tuhan, siapa yang serius dalam hidup seorang Kristian atau seorang yang satu kaki di dunia, satu kaki di pergi church. Sunday pergi church saja, tapi lain hari tak ada masa baca firman Tuhan, tak ada masa berdoa, tak ada serius dengan Tuhan. Tapi selalu mau seperti yang tadi kita baca, mau berdoa, usahakan Tuhan, tak boleh terjadi. Dan mereka dikalahkan, mereka lari telanjang dari rumah itu. Itu sangat penting. Firman Tuhan. Firman Tuhan ialah pedang roh. Inilah saya mau kongsikan ialah firman Tuhan. Bila first time saya pergi church di Tawau, yang pengkhotbah datang dari Singapura sharing, firman itu seperti pedang roh bila dia share. Tahun itu saya rasakan macam 1982, saya di Tawau, kerja di Tawau. Kawan saya, dia jumpa saya di office, dia invite me pergi church. Itu malam kedua sudah. Malam pertama dia memberitahu saya, itu pastor dia sharing, dan dia boleh usiakan iblis keluar dari orang-orang yang perlukan doa. So dia sangat excited bila dia kongsikan dengan saya. Dan hari kedua yang dia jumpa saya, so malam itu kita bersama pergi ke meeting. Saya masih ingat itu sharing dari pastor dari Singapura. Dia petikan dari perjanjian lama, dia sharing dari 2 Samuel 11. Ini cerita tentang Raja Daud. Di 2 Samuel chapter 11 verse 1 to verse 5, dia kongsikan masa itu peperangan ada di Israel. Dan biasa raja-raja memimpin tentera dia pergi perang. Tapi masa itu Raja Daud tidak pergi. Dia di istana dia. Dan satu hari kita tahu istana besar dan tinggi lagi lain-lain bangunan. So satu petang dia pun naik atas sana, di bumbung dia sana, itu bumbung dia flat, dia boleh nampak bawah. Okey, bagus saya baca di sini. Okey, masa petang tu dia pun naik, dia nampak seorang wanita yang sangat cantik dan badan dia semua elok, dia itu tulis elok rupanya. So tak pun Raja Daud nampak, dan dia pun tertarik sudah dengan ini perempuan, nama dia Bathsheba. Dan nanti tak lama Raja Daud pun menjemput dia pergi ke istana, dan dia pun bertidur dengan perempuan ini, Bathsheba, isteri orang Uria, dan Bathsheba pun ada baby sudah. Ini dosa yang sangat tidak menyenangkan Tuhan. Bila saya dengar firman itu, first time saya dengar itu, macam pedang roh dia keluar dari mulut pengkhotbah itu. Macam Tuhan personal bercakap dengan saya. Saya mau kasih tahu ada satu insiden di hidup saya, macam bila saya remaja, teenager, masih muda itu, mungkin umur saya 9 atau 10 tahun saja. Saya tinggal di flat. So saya di atas, ada di bawah. Saya di second or third floor, saya pun tak boleh ingat sekarang. Itu banyak kawan pun, ada banyak jiran sana, flat lah banyak. So ada satu orang, dia memang umur dia 30 lebih kan. Kawan pun so dia satu petang dia pun panggil saya.
Dan dia pun ketawa. Dia panggil saya. Nanti dia panggil saya, mari kita datang pergi tempat. Nanti lihat sana bawa apa you boleh lihat. Dan saya lihat satu perempuan mandi. Oi, saya pun malu tapi pun macam enjoy kerana pertama kali boleh lihat itu. Tapi saya masa itu masih muda lah remaja. Tapi ini orang dewasa dia, ini orang yang kawan pun dia jiran. So dia kita dua tak lama pun nak lihat itu perempuan dia bermandi. So perempuan pun tahu sudah ada orang yang elok dia. So dia pun cepat-cepat keluar dari itu tandas. Masa itu bila saya dengar khutbah dari pastor dari Singapura, saya terharu pun. Saya bertobat dan tidak lama saya pun pergi sel group. Malam itu saya terima Yesus dalam hati saya. Itu turning point saya. Kerana firman Tuhan pedang roh di tangan, di hidup pastor itu. Sangat penting kita mau minta Tuhan pakai kita mau minta firman Tuhan ialah pedang roh itu kita kongsikan akan menjamah, akan menyentuhi orang yang mendengar supaya mereka kenalkan Yesus. Puji Tuhan, inilah saya kongsikan pagi ini. Saya mau akhiri dengan satu slogan. Ini saya baca di YouTube sana. No Bible, no breakfast. Apa maksud dia? Bila tak ada baca Bible, pergilah laparlah pagi itu. Jangan ada apa-apa. Makan atau baca Bible dulu, ada breakfast. No Bible, no breakfast. No Bible, no bed. Tidak baca Bible, jangan tidur dulu. Baca firman Tuhan, baru pergi tidur. Puji Tuhan, saya kongsikan pagi ini. Amen.